Siapakah dan seperti apakah sosok pribadi Bartolomeus ini, sehingga gereja memperingatinya dan menempatkan peringatannya sebagai sebuah pesta? Yang kita tahu pertama-tama adalah dia rasul. Pribadi seperti apakah dia ini? Bartolomeus adalah seorang Yahudi. Ada yang mengatakan dia juga seorang ahli Taurat. Saat Yesus muncul dan menimbulkan gerakan baru, Bartolomeus yang lebih dikenal sebagai Nathanael tidak mau ikut arus. Dia tidak mau asal percaya saja sebelum membuktikan apa benar perkataan-perkataan begitu banyak orang tentang Yesus itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bartolomeus dari Kana adalah salah seorang murid Yesus. Nama aslinya Nathanael, seorang Israel yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itulah penilaian Yesus terhadap dirinya. Semula ia agak ragu-ragu dengan Yesus, namun lalu menjadi sungguh percaya kepadanya dan berkata, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Setelah Yesus naik ke surga, tradisi menyebutkan bahwa Bartolomeus mewartakan Injil sampai ke India, di mana ia juga menerima mahkota kemartirannya. Mari sekarang kita mempersiapkan hati kita memasuki Ekaristi Kudus ini dengan memohon kerahiman Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santo Bartolomeus. Siapakah dan seperti apakah sosok pribadi Bartolomeus ini, sehingga gereja memperingatinya dan menempatkan peringatannya sebagai sebuah pesta? Yang kita tahu pertama-tama adalah dia rasul. Pribadi seperti apakah dia ini? Bartolomeus adalah seorang Yahudi. Ada yang mengatakan dia juga seorang ahli Taurat. Saat Yesus muncul dan menimbulkan gerakan baru, Bartolomeus yang lebih dikenal sebagai Nathanael tidak mau ikut arus. Dia tidak mau asal percaya saja sebelum membuktikan apa benar perkataan-perkataan begitu banyak orang tentang Yesus itu. Dan Injil hari ini mengisahkan secara singkat perjumpaan antara Bartolomeus yang adalah Nathanael itu dengan Yesus lewat Filipus. Dan dari perjumpaan itu, Yesus sendiri memberikan penilaian tentang Bartolomeus ini. Kita dengar tadi, lihatlah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Inilah penilaian Yesus tentang Bartolomeus. Tentu Bartolomeus sendiri terkejut. Bagaimana mungkin Yesus mengenal dirinya?
Lalu dengan singkatnya Yesus mengatakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Inilah titik balik yang membuat Natanael yang adalah Bartolomeus itu, yang semula bersikap skeptis terhadap Yesus, pada akhirnya justru dari dia muncul pengakuan iman. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Apa makna dari kata-kata Yesus itu? Sehingga Natanael yang adalah Bartolomeus itu sampai kepada pengakuan iman bahwa Yesus adalah anak Allah, raja orang Israel. Para saudara yang terkasih, bagi orang Yahudi, pohon ara merupakan simbol perdamaian. Pohon ara adalah pohon yang berdaun lebat dan sangat rindang. Maka tidak heran kebiasaan orang Yahudi untuk duduk-duduk di bawah pohon ara untuk bersamadi, untuk berdoa, untuk merenungkan sabda Tuhan, untuk merenungkan kebijaksanaan Allah, dan menantikan janji-janji Allah masa lampau. Itu berarti Yesus sungguh-sungguh melihat kerinduan terdalam yang ada dalam hati Natanael yang adalah Bartolomeus itu. Bagi Bartolomeus bukan soal kata-kata aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, tetapi juga sebagai orang Yahudi, pernyataan Yesus itu bagi Bartolomeus menunjukkan bahwa Yesus sungguh mengetahui isi hati terdalamnya. Yesus sungguh mengetahui pikiran-pikiran yang ada dalam dirinya. Yesus sungguh memahami mimpi-mimpi Bartolomeus. Yesus sungguh mengetahui, memahami doa-doanya, dan sekali lagi kerinduan hatinya yang paling dalam. Bagi Natanael yang adalah Bartolomeus, orang seperti ini adalah orang yang terurapi, yang datang dari Allah. Maka tidak heran seperti kita dengar tadi, akhirnya Natanael sampai pada pengakuan iman, engkau adalah anak Allah. Dan Yesus mengatakan, karena aku berkata kepadamu bahwa aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar akan engkau lihat. Setiap orang yang memiliki kerinduan yang mendalam, yang dipeliharanya terus-menerus dengan doa dan merenungkan sabda Tuhan, bukan hanya bagi Bartolomeus, tetapi bagi semuanya saja, maka janji Tuhan ini juga akan terjadi pada dirinya. Setiap orang yang sungguh memelihara kerinduan itu dalam doa-doanya, dalam kesetiaannya untuk merenungkan hukum Tuhan, mereka dijanjikan untuk melihat hal-hal yang besar dalam hidupnya. Yesus juga seakan-akan berkata bahwa bagimu, Bartolomeus, dan bagi setiap orang, aku bisa menjadi jalan dan tangga menuju surga. Melalui Yesus, manusia dapat menuju tangga yang menuju surga. Inilah janji Yesus kepada Bartolomeus, inilah janji Yesus kepada kita semua, setiap pribadi yang sungguh merindukan Tuhan dan memeliharanya siang dan malam. Tuhan memberkati. Aku menganugerahkan kerajaan kepadamu, seperti Bapa-Ku menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan-Ku, sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pulanglah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu